Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vita Setiawati, NIM 1804120920, kelas E semester 4, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ayu Ajahra MM. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Apa sih outlook perekonomian itu? Outlook ekonomi merupakan rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian, serta rencana-rencana pembangunan pemerintah, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di tahun depan. Apa akar permasalahan perekonomian di Indonesia pada saat ini? Akar permasalahan perekonomian yang sedang terjadi pada saat ini yaitu karena virus corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Kasus pertama penyebaran virus corona muncul pada 17 November 2019. Tidak hanya di bidang kesehatan masyarakat saja yang diterjang, pandemi COVID-19 ini juga telah memporak-porandakan persendian ekonomi dunia. Tidak terkecuali di negara Indonesia. Sejumlah ekonom memprediksi bahwa situasi ini dapat membawa krisis terparah sepanjang sejarah karena virus ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami tekanan yang sangat berat. Lalu bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? COVID-19 ini memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia seperti yang pertama, meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja yang telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Yang kedua, kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar sehingga membawa dampak yang sangat berat, utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Yang ketiga, kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% year to date. Dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. 5. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai dengan Maret 2020. Dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisman macam negara memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan macam negara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar per hari. 8. Penurunan okupansi hotel.
Efek domino dari dibatalkannya penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding dengan tahun lalu. Demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. 9. Turunnya ekspor dan impor Indonesia Tiongkok. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok menurun pada Januari 2020. Hal tersebut dipengaruhi dengan mewabahnya virus corona. BPS menyatakan ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,07% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020. Sedangkan nilai importnya terkoneksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. 10. Turunnya defisit neraca dagang Republik Indonesia. Defisit neraca dagang Republik Indonesia dengan Tiongkok turun menjadi 1,84 miliar US dollar pada Januari 2020. Angka tersebut anjlok dari posisi defisit Januari 2019 sebesar 2,4 miliar US dollar. Kemudian ada peningkatan kapasitas investasi langsung atau FDI Cina ke Indonesia yang berpotensi menurun karena corona. Apa saja kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat menghadapi COVID-19? Kebijakan pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial. Social distancing atau pembatasan sosial merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Yang kedua, ada pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang berdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah. Yang ketiga, kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah inisiatif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. 4. Subsidi listrik. Subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. 5. Belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. 6. Kebijakan New Normal. Efisiensi New Normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario New Normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Mengapa setiap kebijakan ada dampak positif dan negatifnya? Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam setiap kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Contohnya pada kebijakan New Normal, ada dampak positif dan negatifnya, yaitu sebagai berikut. Dampak positif. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan baru New Normal, ini dapat melancarkan produktivitas masyarakat yang sempat terhambat seperti berjualan dan bepergian jauh tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya kebijakan New Normal, ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat di tingkat ekonomi seperti sektor UMKM dapat kembali pulih dan tetap juga untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dampak negatif. Dengan adanya New Normal, ini semakin meningkatnya kecenderungan untuk terinfeksi virus COVID-19.
dikarenakan juga masyarakat sudah mulai berkumpul di tempat umum dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, juga akan meningkatkan angka masyarakat yang akan terinfeksi virus ini. Bagaimana gambaran perekonomian masa depan Indonesia? Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membawa perekonomian dunia ke jurang resesi. Bank lembaga di dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Dana Moneter Internasional atau IMF pun sempat memberi pernyataan mengenai perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Indonesia pun tidak terlepas dari proyeksi suram tersebut. Banyak lembaga di dunia telah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi yang pada awal tahun masih diwarnai stigma positif, kini menjadi muram lantaran pandemi COVID-19. Pemerintah sendiri memprediksi kinerja perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari proyeksi perekonomian skenario berat yang sebelumnya sempat disebutkan, di mana perekonomian masih bisa tumbuh 2,3% hingga akhir tahun. Dana Moneter Internasional atau IMF, menurut IMF, Indonesia bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 0,3% pada tahun ini. Prediksi terhadap ekonomi Indonesia ini memburuk dibandingkan proyeksi pada April 2020. Saat itu, IMF masih memproyeksikan pertumbuhan positif pada tahun ini, yakni di level 0,5%. Artinya terjadi penurunan 0,8 poin persentase dengan jeda hanya 2 bulan. Namun demikian, tahun depan kondisi perekonomian Republik Indonesia diprediksi akan membaik dan tumbuh 6,1%. Meski angka tersebut lebih rendah 2,1 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi IMF April lalu. Adapun secara keseluruhan untuk negara berkembang, IMF memprediksi pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi 3% tahun ini, lebih rendah 2 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi April 2020. 2. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,8% hingga 3,9%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif 0,4% hingga 1%. 3. Bank Dunia. Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tak tumbuh atau stagnan di level 0%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,02%. Baik, itu tadi pembahasan tentang outlook perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.